Namo Buddhaya. Keluarga Dhamma TV, kita hadir lagi dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Harapan saya, dengan manage your mind, dengan menata batin ini, maka Anda dalam keadaan bisa betul-betul menata batin. Apa sih perlunya sebenarnya menata batin? Manusia batin kan di dalam, tidak perlu ditata. Toh orang luar tidak tahu. Yang perlu ditata adalah pakaian yang bagus, beli di butik yang mahal, tas yang bagus karena untuk suatu performa, untuk gengsi, make up yang mahal di salon yang mahal, tatanan rambut dan pakaian yang mahal. Itu yang harus ditata. Tetapi sebenarnya menata batin lebih perlu. Karena dengan menata batin, maka semua yang ditata di luar tadi kalah dengan bersinarnya batin Anda. Ada yang bilang bersinarnya aura Anda, bersinarnya sesuatu yang dari dalam hati Anda. Nah ini, menata batin ini banyak tidak diketahui oleh banyak orang. Orang lebih memulas yang di luar-luar saja tanpa pernah berpikir apa yang ada di dalam. Itu yang sebenarnya perlu dipulas. Baik, MYM, Manage Your Mind kali ini temanya adalah tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini tentu tidak mudah karena kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang tepat, pelaksanaan, keadaan, sikap, perilaku, keputusan tepat. Di mana kadang-kadang ada orang banyak berpikir hidup adalah pilihan, tetapi dengan kebijaksanaan, dengan pemikiran yang tepat, maka kita bisa menjadi bijaksana, kita bisa membuat keadilan, kita bisa menyenangkan banyak hati orang. Nah ini kebijaksanaan itu artinya ketika membuat satu keputusan tidak merugikan siapapun, bahkan juga membuat orang senang, kita senang, dan semuanya menjadi senang. Saya bacakan dari Dhammapada juga nanti, tetapi saya telah bahagia sekali karena Yang Mulia Biku Dhammawijayo Mahatera telah hadir bersama kita. Nanti bersama beliau ke depan kita akan mendapat pembabaran Dharma tentang kebijaksanaan. Namo Buddhaya Bante. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih sudah hadir di studio dan tema kita adalah tentang kebijaksanaan. Ini ada salah satu sutta dari Dhammapada, Bante. Seseorang tidak dikenal bijaksana karena semata-mata ia banyak bicara. Tetapi orang yang damai, tanpa rasa benci dan tanpa rasa takut, sesungguhnya yang dapat disebut orang bijaksana. Nah ini mohon diterangkan, Bante. Ya, inilah yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang menilai seseorang itu akan terlihat kepandaiannya kalau kita banyak ngomong terus. Tetapi apapun yang diomongkan itu tidak bermakna, tidak bermanfaat. Jadi kata-katanya itu tidak ada gunanya. Kita ngomongkan sebanyak-banyaknya tapi tidak membawa kedamaian pada semua orang. Maka dari itu alangkah indahnya kita semua mulai menyadari bahwa kita bersama-sama punya tujuan untuk mengolah batin dan pikiran kita. Bagaimana kita masing-masing secara individu memiliki kepandaian dalam menata cara berpikir, mampu menciptakan kedamaian, mampu menciptakan keheningan, mampu menciptakan kebahagiaan secara batinnya pribadi masing-masing. Itulah sesungguhnya orang yang sudah mengerti dan memaknai arti kebijaksanaan yang sesungguh-sungguhnya. Bante, jadi orang yang banyak bicara karena zaman sekarang itu kadang yang penting bicara, Bante. Nah itu orang-orang itu lebih banyak berpikir. Jadi kelihatan waduh cerdas gitu, Bante. Tapi dia tuh waduh lu ini lu orang semuanya percaya pada saya. Tetapi kadang dia tidak tahu bahwa di belakang orang yang pandai bicara itu banyak orang
ngerasani Bante bicara di belakang bahwa dia itu banyak kekurangannya. Bagaimana cara untuk koreksi Bante? Ya, inilah istilahnya kita harus memahami untuk bisa menerima kenyataan bahwa mereka melakukan seperti itu, banyak bicara karena apa? Karena dilihat sini begini, sana begitu. Lihat dari berita TV juga demikian. Bahwa sesungguhnya apakah perlu terlalu banyak bicara? Atau kita sebaliknya, tidak banyak bicara tetapi mengutamakan bahwa inti yang sesungguhnya itu mengolah batin dan pikiran kita untuk ditingkatkan kualitinya, sehingga mereka akan bisa tahu kapan kita perlu berbicara baru kita ngomong. Tetapi kalau kita memang tidak perlu berbicara, ya tidak usah kita mengeluarkan energi pikiran kita yang sia-sia seperti itu. Tetapi kita lebih condong bagaimana inti yang terpenting, kita memiliki kebijaksanaan, waktu yang tepat, bagaimana pikiran ini perlu kapan kita bicara dan tidak perlu kita berbicara, sehingga kita mampu mengurangi. Karena orang yang banyak bicara akan terlihat kesalahan-kesalahan dan ungkapan-ungkapan kata-katanya mereka itu. Tetapi ketika kita tidak mau terlihat kesalahan-kesalahan itu, maka dari itu kita mengurangi pembicaraan kita. Kita ada kesalahan 25%. Kalau kita membicaranya 50%, kesalahan kita cuma 12,5%, seolah-olah seperti itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, oh ternyata kalau kita banyak bicara makin kelihatan banyak kesalahan kita. Tetapi kalau kita mengurangi pembicaraan kita, kelihatannya sedikit kesalahan yang terlihat dalam cara ngomong kita. Itulah yang dikatakan kita harus dengan bijaksana diseleksi dulu, sing api-api, yang bagus-bagus, yang bermanfaat, itu yang kita ungkapkan. Yang tidak bermanfaat, yang sesuka-suka kita, karena itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah, ya kita hentikan, kita kurangin. Otomatis kita memiliki poin-poin seleksi yang tepat. Seperti itulah yang dikatakan orang yang bijaksana hanya membicarakan sesuatu yang terpenting, yang berguna dan bermanfaat. Bagi si pembicara tahu caranya untuk menyeleksi dalam pikirannya, dia tahu apa yang harus disampaikan kepada semua orang, otomatis itu akan membawa manfaat karena dia tahu manfaat untuk pribadi. Lalu bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi pihak yang lain? Maka yang penting, marilah kita bersama-sama untuk membangun sesuatu yang mendapatkan manfaat, yaitu dengan adanya pikiran yang terkendali dengan tepat dan benar, membuat kita damai dan hening. Ketika kita sudah menemukan, mendapatkan, merasakan keheningan, kedamaian yang begitu dalam, baru kita mengerti, oh ini tahu maksudnya. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, siapapun yang berbicara hanya dipermainkan oleh pikirannya sendiri, sesungguhnya mutu pembicaraannya itu tidak tepat, karena tidak berdasarkan pikiran yang tenang, yang jernih, yang damai, itu yang diungkapkan. Sehingga dengan demikian karakter siapapun yang bicara dengan pikiran yang tenang akan memiliki sesuatu daya tarik yang luar biasa, karena energi gelombangnya itu akan membuat mereka tertarik dan sangat mengena pada siapapun yang mendengarkannya. Iya Bante. Dewasa ini pengambil keputusan Bante, pengambil keputusan di negeri ini yang akhirnya keputusannya ini tidak bijaksana, akhirnya menjadi polemik, menjadi rakyat menjadi menggerutu, presiden pun juga kecewa, banyak sekali hal-hal yang membuat kecewa gitu Bante. Berarti ini tidak bijaksana Bante. Apa ini salah satu pertanda ketidakbijaksanaan? Sebenarnya bijaksana itu yang bagaimana gitu, untuk rakyat Bante? Ya memang begitulah. Jadi kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang tidak merugikan pihak manapun juga, sehingga siapapun yang mengikuti, mempelajari itu, caranya mereka menyampaikan, cara mereka menulis, yang membuat hukum-hukum dan ini dan itu, sehingga secara masyarakat mereka baca, oh ini bagus, ini netral. Yang bagian hukum juga, oh ini bagus, ini netral. Tetapi kalau itu dibuat, diciptakan, tidak membawa manfaat untuk
masyarakat tetapi membawa manfaat orang-orang yang tidak bisa bekerja, kelompok-kelompok yang hanya bisa ngomong tok, ya akhirnya mereka itu kan memang sengaja supaya bagaimana mereka tidak dijatuhkan oleh kebanyakan masyarakat itu. Maka dengan cara seperti inilah memikirkan timbal baliknya, kalau kita membuat undangan ini siapa yang dirugikan dan siapa yang mendapatkan manfaat. Ketika melihat yang mendapatkan manfaatnya golongan kecil, tetapi masyarakat yang ratusan juta itu dirugikan, otomatis ini sangat-sangat timpang sekali. Yang lebih banyak tidak dapat manfaat, yang sedikit ini dapat manfaat. Itulah yang namanya dipertimbangkan. Kalau ini yang banyak dapat manfaat, yang kecil juga dapat manfaat, nah itu baru bijaksana. Berarti mencari kebijaksanaan ini juga cukup berat, karena artinya bisa mewadahi segala aspirasi dari rakyat, masyarakat maupun tingkat-tingkat pejabat. Baik keluarga Dhamma TV, kita break sejenak untuk mempersilakan yang satu ini. Setelah itu saya kembali lagi. Baik, kita lanjutkan. Tema kita adalah tentang kebijaksanaan. Ini ada salah satu sutta, Bante. Segala sesuatu yang terkondisi adalah menderita. Bila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan tersebut. Inilah jalan yang akan membawa orang tersebut kepada kesucian. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, segala sesuatu yang terkondisi adalah menderita. Terkondisi ada syaratnya, contohnya atau bagaimana, Bante, mohon diterangkan. Ya, apapun yang merupakan gabungan dari apapun juga, selalu terjadi proses ketidakmenentuan, bergerak yang terus menerus, sehingga perubahan demi perubahan yang selalu terjadi, itulah yang dikatakan mereka masih ada kondisi. Maka dari itulah seorang di dunia ini, yang ingin hidup dengan tentram dan damai, maka kita harus mampu mengatasi apa itu yang dikatakan untung dan rugi, suka dan duka, pujian dan celaan. Kita dapat kedudukan atau kita kehilangan kedudukan. 8 faktor keduniawian ini adalah mereka masih ada kondisinya. Tidak ada satupun di dunia ini selalu untung terus. Pasti pada satu saat ketidakmenentuan itu akan bisa menyebabkan kita rugi. Demikian juga tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang terus menerus, karena yang berkondisi itulah yang menyebabkan perubahan, menyebabkan berubah menuju sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka dengan demikian inilah hukum kewajaran demi kewajaran ini, kita sebagai umat yang bijaksana diminta melihat kewajarannya. Mengapa kita kok menderita untuk mendapatkan sesuatu yang negatif? Maka dengan demikian kita sendirilah yang harus memberikan satu respon untuk memahami, oh ternyata ini adalah kesalahan dari cara berpikir kita. Kita memiliki kehendak yang begitu kuat, aku hanya maunya yang positif. Ternyata kenyataan itu muncul pada saat itu yang tidak kita inginkan, ini yang membuat kita menderita. Tetapi ketika kita memahami dan mengerti, oh ini toh yang menyebabkan, maka dengan cara itulah yang dikatakan, yang dirubah itu bukan di luar, tetapi pola pikir, respon di dalam cara berpikir kita, bahwa perubahan apapun juga yang tidak kita inginkan sudah terjadi. Kita tidak bisa menolak, kita hanya diminta terimalah yang sudah seperti itu, sehingga kita tidak terjadi pertentangan dalam batin dan pikiran kita, sehingga kita tidak terjadi agitasi yang berontak dalam pikiran kita. Ya wes, kalau sudah begitu apa adanya, ya sudahlah kita terima seperti itu adanya. Dengan cara berpikir seperti inilah bisa menerima apapun yang sudah terjadi. Kita tidak memaksakan kehendak dan pikiran kita, otomatis kita tidak mengeforce
mendorong, memaksakan kehendak kita. Maka dengan cara inilah yang dikatakan pikiran yang sudah fleksibel seperti ini, tidak ada pemaksaan dalam diri kita sendiri, menerima kenyataan seperti itu adanya, otomatis penderitaan ini sangat-sangat berkurang sekali daripada kita menderita. Lebih baik kita mengurangi penderitaan dengan pola mengurangi tekanan-tekanan pribadi sehingga kita tidak tertekan, tidak terkena depresi. Itulah sesungguhnya arti makna melihat dengan penuh kebijaksanaan untuk bisa menerima perubahan, menerima apapun yang masih berkondisi sebagaimana apa adanya. Disitulah kita bisa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Terima kasih. Bante tadi juga menerangkan bahwa terkondisi itu artinya perpaduan dari berbagai hal gitu, Bante. Ya, segala sesuatu yang masih berubah dan tidak menentu itulah yang dikatakan masih berkondisi. Ya, jadi terkondisi di sini tidak abadi, gitu, Ya, Bante. bisa dikatakan begitulah. Padahal banyak orang cerita, Bante, katanya cintanya cinta abadi, Bante. Tapi di tengah perjalanan tahu-taunya bercerai. Nah, ini banyak sekali kita melihat hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang luput dari perhatian kita karena maunya. Ada pepatah mengatakan diharapkan panas sampai sore, ternyata hujan tengah hari. Nah, diharapkan bahagia terus-menerus sampai kelak menutup mata, ternyata terjadi bencana di tengah perjalanan, bahkan sampai perceraian. Nah, di hal seperti ini, ketika seseorang menangkap adanya perceraian, harusnya ada kebijaksanaan. Para orang tua zaman sekarang juga kehilangan kebijaksanaannya. Kenapa? Karena anak-anak muda sudah jarang untuk mendengarkan kata-kata orang tuanya, sehingga perkawinan gampang saja untuk menjadi kawin cerai. Ini tentu ada perubahan. Nah, zaman itu juga selalu berubah. Namun di sini ada juga satu sutta, Bante, dari Dhammapada yang mengatakan segala sesuatu adalah tanpa inti. Bila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat dan mengerti tanpa inti itu, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa dirinya kepada jalan kesucian. Tanpa inti, mohon diterangkan, Bante. Ya, yang dimaksud ini tanpa inti, tidak ada sesuatu apapun di alam jagat raya ini mampu kita sesuai dengan kehendak kita. Kita tertarik dengan tempat itu, indah, sangat menyenangkan, sangat bagus sekali. Oleh karena kita tidak selalu di bukit, terkadang ke kota, terkadang ke tempat-tempat yang lainnya, otomatis disitulah yang dikatakan kita tidak bisa menghendaki sesuai dengan apa penglihatan seperti itu yang terus-menerus. Demikian juga kita tidak bisa mengatakan bahwa aku hanya mau mendengarkan kata-kata pujian. Ternyata kita juga pernah dicela, terkadang mungkin juga difitnah. Jadi dengan demikian ini, kita juga tidak bisa menguasai apa yang kita hanya mau dengarkan seperti itu saja. Maka ketidakmenentuan itulah yang dikatakan semua ini masih tetap berkondisi, tetapi yang masuk ke dalam batin dan pikiran kita tidak sesuai dengan kehendak kita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan bagaimana fleksibilitas yang masuk dan keluar melalui enam indera kita untuk kita pahamin, karena sifat kewajaran baik melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran kita pribadi itu hanya muncul, masuk, muncul dan lenyap. Masuk, muncul dan lenyap. Jadi kita tidak ada intinya di situ. Maka dari itulah Sang Buddha menekankan jangan melekat dengan sensasi apapun juga, tetapi sadari dengan sepenuh sadar bahwa itu hanya muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Apapun juga yang ada di alam jagat raya, termasuk diri kita, tubuh ini, kita sekarang ada, muncul, tetapi tidak lama lagi kita akan lenyap, badan kita tidak ada di bumi ini lagi. Maka dengan demikian ini, badan ini pun juga bukan inti kita yang terpenting.
badan ini hanya sesuatu yang kita pakai di bumi ini untuk digunakan dengan kemampuan pikiran dan batin ini, bagaimana kita bisa membuat harmonisasi dalam kehidupan kita bersama supaya kita memahami inti, supaya kita ini tidak mencapai penderitaan, tidak masuk dalam penderitaan, supaya kita bisa terbebaskan dari semua penderitaan. Itulah sesungguhnya arah mana yang membuat kita bahagia. Inilah yang perlu kita perhatikan, kita pelajarin, karena kita bukan mencari inti dari semua yang kita harapkan, inti sesuai dengan kehendak kita, tetapi semuanya ini apapun hanya bersifat muncul, ada dan tenggelam, muncul, ada dan lenyap, terus menerus seperti itu, tidak ada satupun yang tetap. Maka dari itulah yang dikatakan tidak ada roh, tidak ada intinya, tidak ada sesuatu yang dikatakan ini milikku, ini saja yang aku maui. Jadi baik itu penglihatan, suara, penciuman, makanan yang kita harapkan itu semuanya tidak sesuai dengan kehendak kita. Apapun yang ada, ya sudahlah, terimalah apa adanya dengan cara seperti inilah. Tidak ada inti sesuai dengan kehendak kita, mereka yang berproses apa adanya, kita tidak tertekan, kita tidak akan menderita. Tetapi kalau kita, aku ingin semuanya sesuai dengan keinginanku, intiku, aku mau yang seperti ini, hanya positif, 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 tetapi kenyataannya banyak yang negatif juga muncul dalam diri kita, sehingga kita tidak mendapatkan yang positif, akan banyak kecewanya. Maka dengan demikian inilah kita diajarkan untuk melatih antara dualisme positif dan negatif ini. Bukan salah satu yang positif yang kita inginkan, bukan kita menolak yang negatif, tetapi kita diminta selalu di tengah-tengah dari dualisme. Inilah ya jalan tengah untuk membebaskan kita dari semua keterikatan. Otomatis positif atau negatif yang terjadi, kita no problem, tetap menghadapi dengan nyata bahwa itulah cara supaya kita menjaga keseimbangan batin untuk bisa menerima bahwa inti yang terpenting adalah menerima kenyataannya, sehingga dengan demikian ternyata tidak ada satupun yang tetap abadi, tidak ada satupun inti, karena itu muncul ada sebabnya. Ketika kita tahu semuanya lenyap, ya kita tidak terikat dengan yang lenyap, kita tetap sadar. Disitulah yang dikatakan kesadaran yang tidak terbawa arus oleh apapun juga, kita akan tetap damai dan bahagia. Terima kasih Bante. Banyak sekali pemirsa Dhamma TV itu merasa, aduh capek, saya terus menderita, capek, saya tidak mau lagi dengan penderitaan. Nah, bagaimana cara mengatasi capek? Di manage your mind. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita berbincang-bincang kembali. Keluarga Dhamma TV, banyak orang mengatakan, aduh capek, capek mikirkan pacarku, capek memikirkan suamiku, capek memikirkan sakitku. Semua itu mengatakan capek. Nah, di sutta ini juga jemu dengan penderitaan, dikatakan begitu ya, capek dengan penderitaan. Kalau sudah capek dengan penderitaan, sudah jemu dengan penderitaan, nah tentu dengan manage your mind ini Anda akan lebih mengerti bagaimana mengurai, melepas capek-capek yang bundeli itu. Atau Anda bisa langsung ke Wihara Padmagraha di Jalan Imam Bonjol Atas Batu nomor 25, atau langsung kepada Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo Mahatera, bisa lewat telepon yang kami sediakan atau lewat telepon Dhamma TV, nanti kita bisa menghubungkan dengan beliau. Baik, kita lanjutkan tentang kebijaksanaan. Satu sutta yang luar biasa ini Bante. Walaupun seseorang masih muda dan kuat, tetapi ia malas, tidak berjuang semasa seharusnya dia berjuang, dan memiliki cara berpikir yang lamban, lemot. Maka orang yang malas dan lamban seperti itu tidak akan menemukan
jalan yang akan mengantarkannya pada kebijaksanaan. Bagaimana bisa begitu? Ya, inilah yang dikatakan kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini sudah menekankan sekali kepada kita untuk sadar bahwa mengembangkan sesuatu itu perlu dengan perjuangan, perlu dengan kesungguh-sungguhan hati. Tetapi kalau kita lamban, kita males, inti-inti poin yang terpenting itu malah tidak dikerjakan. Yang kita mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Jadi dengan demikian otomatis yang penting-penting itu tidak akan berkembang dalam batin dan pikiran kita. Yang ada hanya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka kerjakan itu. Otomatis kebiasaan yang mereka males, tidak mencari sesuatu yang penting. Bagaimana yang terpenting itu akan bisa berkembang. Maka itulah yang dikatakan. Kalau pikiran kita merasa merasa ini beban sana beban itu, kita begitu jenuh dan bosan tiap hari kok seperti ini dan seperti itu, maka dengan demikian inilah yang dikatakan pikiran tanpa kita sadari itu kita kecemplung dalam penderitaan yang terus menerus. Maka dengan demikian inilah kita harus lebih banyak memperbanyak meditasi untuk duduk rileks santai. Jangan masuk ke dalam penderitaan itu, tetapi kita hanya memantau dengan penuh kejelasan bahwa kalau kita pikiran salah, masuk kecemplung ke sesuatu yang menjenuhkan, membosankan itu, kita akan terbawa arus penderitaan itu sendiri, maka kita selalu di atas. Ya, memang ada sesuatu perasaan yang seperti itu muncul dalam diriku. Tetapi batin si pengetahui ini, dia tidak jenuh, dia tidak menderita, tidak tekan, tidak ada beban di situ. Tetapi karena kita batin ini tidak di atas dari dualis, dari semuanya itu, tetapi kita malah kecemplung. Inilah menyebabkan kita, waduh kok tidak enak, waduh kok beban, waduh kok kita seperti ini dan seperti itu. Karena kita seolah-olah menyatu dengan kondisi seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan, bagaimana kita melatih diri untuk memisahkan antara kesadaran dengan perasaan, memisahkan antara kesadaran dengan bentuk-bentuk pikiran kita, memisahkan kesadaran kita dengan memori kita yang tidak ada gunanya, sehingga dengan demikian kemampuan kita memisahkan seperti itu berarti kita hanya sekedar tahu ada proses perasaan, tahu ada proses ingatan, tahu ada proses bentuk-bentuk pikiran, kesadaran yang selalu di atas. Inilah yang dikatakan lokutara cita. Pikiran kita dibiasakan selalu di atas. Itulah tekniknya untuk supaya kita tidak terjerumus di dalam kejenuhan, kebosanan, rasa berat, rasa beban. Itu kita bebas dari semuanya itu karena kita sudah mengerti tekniknya untuk mengalahkan arah pikiran yang benar, sehingga kita tidak pernah masuk lagi dengan cara berpikir yang salah yang membuat kita menderita bersama seperti itu. Jadi ternyata penderitaan itu semua orang tidak ingin menderita. Semua orang ingin lepas dari penderitaan. Tetapi banyak yang tidak mengerti tekniknya. Sudah tahu dengan keadaan itu dia akan menderita, tetap saja dia berada di pikiran itu, tetap saja dia tidak mau keluar dari itu, tetap saja dia senang dengan segala penderitaannya. Sehingga ada kata-kata orang Jawa mengatakan loro digawe dewi, artinya penderitaan diciptakan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, bila Anda ingin lepas dari penderitaan ini, di manage your mind ini diajarkan untuk menata batin. Oleh Yang Mulia Bante telah diajarkan untuk melepas semuanya, hanya mengamati tanpa beban, tanpa inti, tanpa kita ikut serta di dalamnya. Bahkan bukan wasit, karena cuma lihat, maka kita akan tahu dengan betul harus bagaimana bertinju yang baik. Andai kata kita penonton tinju. Ini ada lagi satu kata-kata yang sangat bagus, tadi sudah disinggung sedikit oleh Yang Mulia Bante.
Sesungguhnya dari samadhi akan timbul kebijaksanaan. Tanpa samadhi, kebijaksanaan akan pudar. Setelah mengetahui kedua jalan bagi perkembangan dan kemerosotan kebijaksanaan, hendaklah seseorang senantiasa melatih diri sehingga kebijaksanaannya berkembang. Nah, ini mohon dijelaskan Bante, betulkah dengan meditasi itu bijaksanaan bisa tumbuh? Ya, inilah yang dikatakan manusia ini sangat-sangat jarang sekali yang mengerti arti daripada samadhi. Siapapun juga yang latihan meditasi, dia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Maka ketika dia mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa ini, mereka akan bisa membandingkan. Aku mencari kebahagiaan melalui sensasi. Apakah itu melalui mata, telinga, hidung, tubuh kita? Ternyata sensasi, kesenangan-kesenangan yang melalui sensasi itu tidak sebanding dibandingkan dengan ketenangan yang begitu dahsyat ketika kita mendapatkan konsentrasi yang memusat itu. Disinilah yang dikatakan ketika pikiran kita memusat, di sana pula kita memahami. Sang Buddha meminta kita untuk menguraikan untuk mengerti dan memahami sifat. Oh, perasaan ini sifatnya seperti ini, hanya muncul lenyap terus tidak pernah berhenti. Kalau hanya model seperti itu, apakah perasaan itu yang aku cari? Kalau kita sudah tahu hanya muncul lenyap, lalu apa yang kita inginkan? Karena itulah dia tidak begitu tertarik dengan kamuflase atau bayang-bayang yang hanya muncul lenyap saja, tetapi dia lebih condong, oh ternyata di tempat keheningan yang kokoh, kuat, tidak digoncangkan oleh perasaan apapun juga, aku tidak terjerumus ke dalam penderitaan. Disinilah yang kebijaksanaan akan muncul. Demikian juga ketika kita bisa memusat, kita akan bisa memahami bagaimana fungsi ingatan kita. Ternyata fungsi ingatan kita yang membuat kita bisa jengkel, marah, ternyata itu membakar batin dan pikiran kita, muncul dan lenyap juga. Tetapi kita melekat, aku ada di sini, aku dicaci maki, aku digalakan, aku dihina. Tetapi dilihat lagi di atas lagi, tidak ada aku di situ. Dia hanya bersifat muncul dan lenyap, muncul lenyap. Ingatan itu yang diulang-ulang kita record seperti itu. Maka dengan demikian ini kita tidak pantas mengatakan bahwa itu milik kita, itu aku sedang dicaci, aku sudah direndahkan. Dengan memahami seperti ini, kita membebaskan pikiran dari konsep aku, biarkanlah ingatan berproses bagaimana adanya. Aku tahu ada sesuatu perasaan yang tidak enak ketika aku benci, maka aku sekarang tidak mau ngikutin perasaan itu, aku tidak mau ngikutin dengan ingatan itu, aku hanya tahu, biarkanlah dia berproses. Antara yang di luar seperti ini, yang di dalam batin kita seperti itu, mana yang lebih membahagiakan, ya kita lebih condong ke sana. Disinilah yang dikatakan membandingkan dengan teknik seperti ini, kita akan bisa menemukan titik inti kebahagiaan yang mana yang kita inginkan. Apakah kita masih diperbudak oleh perasaan, diperbudak oleh bentuk-bentuk pikiran, diperbudak oleh ingatan kita? Kalau kita masih seperti itu, kita semua masih diperbudak oleh semuanya, karena kita masih tidak tahu tekniknya. Mana yang lebih membuat kita lebih damai dan bahagia, itulah kesalahan kita sendiri. Maka jangan menyalahkan bahwa kalau kita tidak memiliki teknologi cara berpikir kita yang salah, sehingga kita otomatis mampu menciptakan kondisi bebas dari semua penderitaan, maka kebebasan yang kita cari itu akan kita dapatkan bersama. Luar biasa sekali keluarga Dhamma TV. Jadi intinya maka kita akan tahu bahwa ada tekniknya, ada sistem, ada sesuatu yang seharusnya kita pelajari dan kita lakukan. Semua di dunia ini ada sistem, ada teknik. Bila tidak Anda lakukan, Anda akan terjerat, sukar sekali untuk mendapatkan jalan keluar dari persoalan Anda.
Baik, keluarga Dharma TV, kita break sejenak. MYM akan datang setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahathera tentang kebijaksanaan. Bante telah membabarkan dengan panjang lebar, dengan jelas bahwa di dalam segala hal itu ada sistem, ada teknik. Bila kita tidak tahu tekniknya, sistemnya, kita perangkap, kita akan terjerembab, kita akan terjerat oleh persoalan-persoalan. Itu di segala bidang. Tapi bila kita tahu tekniknya, maka kita akan menari-nari. Kita menari-nari di atas teknik tersebut. Artinya teknik itu telah kita jalankan dengan tepat, maka kita akan bisa melakukan hidup ini dengan bijaksana, dengan nyaman, dengan enak, tanpa ada gangguan, karena kita menguasai tekniknya. Ini yang diajarkan oleh Bante, bahwa teknik ini jangan sekali-kali ditinggalkan. Teknik ini ada di dalam kehidupan ini yang telah dijabarkan oleh Bante Dhammawijayo tentang bagaimana teknik agar kita menjadi bijaksana. Banyak orang sok bijaksana. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Dengan sok bijaksana, Anda akan mengambil keputusan-keputusan yang bahkan bisa menghantam, berbalik seperti sebuah bumerang, berbalik kena pada diri sendiri. Nah, ini berbahaya sekali ini. Bila seorang sok bijaksana. Nah, ini ada kata-kata yang mengatakan begini, Bante. Orang bijaksana telah mengatakan bahwa belenggu yang terbuat dari besi, dari kayu, dari kulit, atau dari rami itu tidak seberapa kuat. Tetapi ikatan terhadap anak-anak, istri, harta benda, sesungguhnya itulah belenggu yang terkuat. Nah, ini tentu kita jadi bertanya-tanya, bagaimana ini kata-kata orang bijaksana. Jadi kalau ada borgol dari besi itu belum kuat. Tapi kalau ikatan itu bentuknya anak, istri, dan harta benda, itu adalah ikatan atau belenggu yang terkuat. Mohon diterangkan, Bante. Ya, inilah yang dikatakan manusia ini tergantung kebiasaan demi kebiasaan di dalam pergaulan kita. Kalau kita selalu tiap hari yang kita perhatikan, yang kita utamakan, oh masalah keluarga, oh masalah harta, begitulah energi pikiran kita, iki gopekku, iki anakku, iki bojoku, iki hartaku, ini uangku. Begitulah kita, pikiran ini 99,9% kita anggap itu sangat-sangat penting. Maka dengan demikian, inilah yang dikatakan, kalau kita menganggap ini sangat-sangat penting, berarti itu sangat kuat kemelekatan kita terhadap mereka itu semua. Otomatis ketika kita melekat terhadap mereka semua, ada masalah sedikit pun terhadap mereka yang sesungguhnya dihitung-hitung cuma 2% masalahnya itu. Karena kita anggap itu 99,9%, berarti kita hanya menilai pikiran kita 0,01%. Ketika masalah kecil cuma 2%, otomatis yang kita punya dalam pikiran kita 0,01%. Tidak kuat ini untuk menahan masalah yang kecil itu, akan menghanyutkan kita begitu kuat, kita akan menderita, masuk dalam penderitaan. Maka memahami seperti ini, kemelekatan terhadap anak, kemelekatan sama harta begitu kuat, maka bagaimana kita supaya tidak melekat terhadap itu? Yaitu kita tinggal balik, membalik cara berpikir. Teknik inilah yang penting, yang harus kita balik. Yang tadinya kita anggap penting, sangat penting, ternyata Sang Buddha katakan itu tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana kualiti batin dan pikiran kita semua. Kalau kita anggap kekayaan, harta, ke orang yang kaya itu pasti bahagia, otomatis banyak orang-orang yang miskin, mereka tidak akan bahagia. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu.
kenyataan kalau kita bisa memahami tekniknya Sang Buddha ini, walaupun kita miskin, kita tidak punya apa-apa, tetapi cara berpikir kita selalu membuat kita damai dan hening. Otomatis inilah yang dikatakan batin dan pikiran ini lebih berharga dari segala-galanya. Maka kita harus menilai apa yang Sang Buddha katakan. Otomatis Sang Buddha menganggap apapun yang di luar, apakah itu harta kita, rumah kita, anak kita, mereka itu bukan belenggu yang membuat kita menderita dengan mereka itu. Karena kita tahu dulu salah cara berpikir saya, sekarang aku tidak mengikuti teknik yang salah yang akan mampu mendorong kita masuk dalam penderitaan, tetapi kita mengikuti teknik cara berpikir yang benar dan tepat, bahwa batin dan pikiran kita 99,999%, apapun terjadi yang di luar, sebesar apapun juga, kita akan itu kecil, itu kecil. Katakanlah kalau itu 2% yang terjadi di luar, kita masih punya 97%. Jadi tidak akan tergoncangkan batin dan pikiran kita, karena kita anggap itu kan masih, kalau 99% dengan 2% dikurangin, kalau otomatis kita masih ada 97%. Kita masih punya kekayaan yang luar biasa dalam batin kita anggap itu kecil. Di dalam menilai sesuatu, kita melekat harta, anak, cucu. Ini ada sesuatu yang penting, kita melekat di situ, kita akan kecemplung dalam penderitaan kita. Tetapi kalau kita mengatakan batin dan pikiran kita jangan dikotorin oleh masalah apapun juga, karena kita belajar untuk menganalisa, menentukan arah pikiran, bagaimana membebaskan dari semua penderitaan supaya kita lebih damai dan lebih bahagia. Disitulah kunci utama. Pandai-pandailah Anda mengatur mana yang membuat Anda melekat dan menderita, jangan diikutin cara itu lagi. Mana yang membuat kita lebih bebas dan bebas dari semua penderitaan, itulah jalan untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan kita cita-citakan bersama. Enggak. Jadi lumayan jelas saya kira bila Bante mengatakan jangan ada kemelekatan dari apapun. Intinya adalah batin kita jangan pernah terkotori dengan nafsu-nafsu indrawi. Ini ada lagi Bante. Orang bijaksana telah menyatakan bahwa belenggu yang amat kuat seperti itu akan sukar dilepaskan. Itu bisa melemparkan orang ke bawah. Tetapi walaupun demikian, para bijaksanawan dapat memutuskan belenggu itu. Mereka meninggalkan hidup duniawi tanpa ikatan dan melepaskan dengan rela, melepaskan kesenangan indrawi. Apakah ini kehidupan seperti Bante? Mohon dijelaskan. Iya, inilah yang dikatakan manusia ini kan selalu belajar. Marilah kita dengan jujur dan belajar dengan kenyataan. Siapapun juga yang selalu terhanyut untuk mencari kesenangan dan kenikmatan dunia ini, ternyata mereka tidak menemukan kedamaian dalam batin dan pikiran kita. Merasa masih kurang, dapat ini masih kurang, dapat itu masih kurang, melihat sesuatu masih kurang, mendengar sesuatu ini juga masih kurang, merasakan makanan ini masih kurang. Jadi tidak pernah puas, sehingga pikiran yang kurang dan tidak pernah puas itu bagaikan kita selalu lapar, tidak pernah kenyang. Maka itulah yang membuat kita menderita, karena kita diperbudak oleh kelaparan kita yang terus menerus, sehingga kita selalu menderita seperti itu. Tetapi kalau kita tahu bahwa sensasi-sensasi yang di luar yang kita cari itu bukan sesuatu yang paling tinggi kebahagiaannya, malah kita membawa kita terjerumus ke dalam penderitaan, alangkah indahnya ada yang lebih tinggi, yang lebih agung dan lebih mulia. Bagaimana kita bersama-sama untuk melepaskan kesenangan yang kecil, untuk menemukan kebahagiaan yang lebih tinggi. Maka dengan demikian orang yang pandai, ada sesuatu kebahagiaan yang lebih tinggi, lalu ngapain kita mengejar kebahagiaan yang begitu rendah? Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kita mampu membedakan kesenangan duniawi bagaimana,
kesenangan spiritual, bagaimana menemukan kedamaian yang begitu hakiki. Di situ tidak ada pengacau, di situ tidak ada penyesalan, di situ tidak ada kekecewaan, di situ tidak ada kebingungan. Hening, tenang, damai, itulah sesungguhnya yang harus kita pahamin. Kita mau mencari yang mana? Apakah tetap kita terjerumus ke belenggu-belenggu kesenangan yang tidak pernah henti-hentinya, bagaikan kita mau lapar terus-menerus, ataukah kita hening, tenang, damai, tidak ada pengacau? Yang mana yang Anda pilih? Jadilah Anda sebagai guru Anda sendiri untuk memilih mana yang terbaik untuk Anda dapatkan. Kecuali kalau Anda tidak pernah meditasi, memang sulit untuk mendapatkan itu. Tetapi banyak film, banyak orang-orang ingin mendapatkan ketenangan tetapi salah jalan menggunakan obat-obatan. Inilah yang seharusnya jangan dilakukan seperti itu. Maka dari itu semoga kita bisa melaksanakan tugas yang terbaik, pilih yang terbaik, sehingga damai dan bahagia akan kita dapatkan bersama. Terima kasih Yang Mulia Bante. Semoga pembabaran Dharma yang diberikan oleh Yang Mulia Bante meresap di dalam hati kita. Mind is not everything, but everything comes from mind, so manage your mind.